Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirada Pratama. Saya akan mempresentasikan beberapa materi yang sudah saya resume sebelumnya. Materi 1, konsep umum kewirausahaan, kompetensi kewirausahaan, dan peluang wirausaha. Konsep umum kewirausahaan. Kewirausahaan Indonesia adalah salah satu upaya Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen usaha kecil dan koperasi. Seperti diketahui, kewirausahaan merupakan ciri utama yang berperan dalam keberhasilan suatu perusahaan, adalah juga unsur yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi nirlaba. Kompetensi kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai tambah. Kreatif berarti menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Peluang-peluang wirausaha. Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan atau keuntungan uang, kekayaan, dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Next. Ciri-ciri peluang usaha potensial. Ada banyak peluang usaha di sekitar kita, namun tidak semuanya punya potensi yang menguntungkan untuk jangka panjang. Berikut ini adalah beberapa ciri peluang usaha yang potensial. Pertama, punya nilai jual. Kedua, bukan sekedar ambisi, tapi sifatnya real. Yang ketiga, bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Next. Materi 3, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. A. Merintis usaha baru atau untuk memasuki dunia bisnis diperlukan jiwa wirausaha. Bidang dan jenis usaha yang dimasuki harus jelas. Bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. B. Langkah-langkah dalam memulai usaha baru antara lain 1. Mengoptimalisasi potensi diri. Untuk memulai usaha perlu dilakukan self-evaluation atau self-assessment, yaitu penilaian atas kemampuan diri sendiri. Caranya ialah dengan menanyakan pada diri sendiri. Dan untuk menunjang keberhasilan seorang wirausaha perlu mengoptimalkan motivasi diri. Yang kedua, fokus dalam bidang usaha. Fokus berarti memusatkan perhatian pada suatu usaha tertentu yang sudah ditekuninya, yaitu fokus pada produk dan fokus pada biaya rendahnya atau efisien dalam pembiayaan. Next. Materi 4, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Pengertian manajemen dalam organisasi. Menurut George R. Terry, organizational management adalah aktivitas perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling, di mana semua aktivitas tersebut bertujuan untuk mencapai target organisasi. Tujuan manajemen dalam organisasi. Tujuan utama manajemen dalam sebuah organisasi adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara efisien mungkin, sehingga dalam jangka panjang dapat menjamin profitabilitas organisasi tersebut. Next. Materi 5, konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen sistem. Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan sesuatu atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi, dan berulang. Batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan sebuah proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan sistem strategi organisasi. Next.
Next. Materi 6. Perilaku dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, dan jenis-jenis organisasi, serta fungsi pengendalian. Perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Dalam dunia bisnis saat ini, perilaku organisasi adalah alat penting untuk mengelola tim yang efektif dan itu membantu untuk memahami perilaku manusia dalam suatu organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi atau faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Next. Jenis-jenis organisasi formal atau legal, merupakan organisasi yang terdaftar dan diakui serta memiliki landasan hukum tertentu, misalnya organisasi pemerintahan, perusahaan negara, partai politik, organisasi masyarakat atau ormas, lembaga internasional atau institusi pendidikan. Organisasi internasional adalah suatu organisasi lintas negara yang melibatkan 2 atau lebih negara dalam suatu tujuan, misalnya organisasi internasional PBB, hybrid organization, yaitu yang bekerja di sektor publik dan privasi, di mana organisasi jenis ini juga melaksanakan tugas publik, namun juga mengembangkan aktivitas untuk mencari keuntungan. Next. Materi 7, pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu hierarki. Pada tingkatan terendah adalah pusat untuk seksi-seksi, pergeseran kerja, dan unit organisasi kecil lainnya. Next. Jenis-jenis pusat tanggung-jawaban. Yang pertama, pusat pendapatan, yang kedua, pusat beban, yang ketiga, pusat investasi, yang ketiga, pusat laba. Next. Sekianlah presentasi resume dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.